Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serdakwa Silvani akan mengulas edisi minggu ini. Kodiklat Angkatan Darat menggelar upacara mingguan yang dipimpin oleh Pabanjendoks Dirjen Kodiklatat, Kolonel Infantri Jarod Suharso SIP, bertempat di lapangan upacara Kodiklat Angkatan Darat. Upacara yang diikuti oleh seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat, baik prajurit militer maupun PNS, berlangsung dengan hikmat dan tertib. Kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai sarana pembinaan tradisi keprajuritan, tetapi juga untuk memelihara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat semakin memiliki semangat pengabdian yang tinggi, solid dalam kebersamaan serta mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja guna mendukung keberhasilan tugas pokok Kodiklat Angkatan Darat dalam membina dan menyiapkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Masih di hari yang sama, mahasiswa Politeknik Angkatan Darat tingkat 1 jurusan Elektronika Sistem Senjata, hari ini melaksanakan kegiatan pembelajaran materi Bahasa Inggris Teknik di Poltekkad Kodiklatat. Bahasa Inggris Teknik merupakan kemampuan berbahasa Inggris yang difokuskan pada istilah, konsep, dan komunikasi yang digunakan dalam bidang teknik, seperti teknik elektro, mesin, dan informatika. Penguasaan ini sangat dibutuhkan karena sebagian besar literatur, manual alat, hingga dokumentasi proyek internasional menggunakan bahasa Inggris. Dengan semakin tingginya kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing secara global, penguasaan bahasa Inggris Teknik menjadi investasi penting bagi generasi muda. Diharapkan, kemampuan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di kancah internasional. Beralih ke berita selanjutnya. Politeknik Angkatan Darat menyelenggarakan kegiatan kuliah tamu dengan tema, Peran Artificial Intelligence dalam Deteksi dan Identifikasi Objek Strategis untuk mendukung kesiapsiagaan pertahanan. Acara yang berlangsung di Aula Poltekkad ini menghadirkan narasumber pakar. Helga Aris Prastyo SPD SEMTRT, selaku Direktur PT Teknolab Caraka Internasional. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh sivitas akademika dalam mendalami akselerasi teknologi digital di sektor militer. Melalui diskusi interaktif ini, diharapkan para dosen dan mahasiswa Poltekkad mampu mengimplementasikan wawasan tersebut untuk mendukung kesiapsiagaan operasional dan inovasi pertahanan yang lebih responsif serta modern. Beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa Politeknik Angkatan Darat tingkat 1, jurusan Telekomunikasi Militer, hari ini melaksanakan kegiatan praktik algoritma dan struktur data. Praktik ini dilaksanakan secara langsung, melalui pemrograman dan simulasi kasus nyata, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana struktur data digunakan untuk meningkatkan performa dan efisiensi sistem. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi yang lebih optimal serta memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam mendukung kebutuhan teknologi komunikasi militer yang semakin berkembang. Beralih ke berita selanjutnya. Direktur Umum Kodiklatat Brigjen TNI Saiful Rizal SOS, yang diwakili Pabanpers Dirum Kodiklatat Kolonel Infantri Hendi Ahmad Pribadi SIP MIPM Han, memimpin kegiatan penyuluhan hukum tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Muhammad Toha Kodiklatat. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh personel Kodiklatat, baik militer maupun PNS, mengusung tema, pahami hukum sebagai pedoman dan kendalikan perilaku sebagai wujud kedewasaan, demi menjaga kehormatan diri keluarga dan TNI Angkatan Darat. Tema ini menjadi landasan dalam upaya membangun kesadaran hukum yang kuat di lingkungan Kodiklatat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan hukum ini menghadirkan 3 orang narasumber dari Ditkumat, yaitu Kolonel CHK Gatot Prihambodo SHMH, Letkol CHK Ritson Kapaski SST Han, SHMH, serta Mayor CHK Kowadruli SHMH, yang memberikan pemaparan materi secara komprehensif terkait berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat. Dalam sambutan Dirum Kodiklatat yang dibacakan oleh Pabanpers Dirum Kodiklatat, ditegaskan bahwa penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh personel guna mencegah berbagai pelanggaran, seperti desersi, kecelakaan lalu lintas, asusila, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, hingga penyalahgunaan media sosial, yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga mencoreng nama baik satuan dan institusi TNI Angkatan Darat. Selain itu, persoalan rumah tangga juga menjadi perhatian karena memiliki konsekuensi hukum yang harus disikapi secara bijak dan bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh personel, meminimalisir terjadinya pelanggaran serta memperkuat pembinaan disiplin sehingga terwujud prajurit dan PNS Kodiklatat yang profesional, berintegritas dan bermartabat dalam mendukung pelaksanaan tugas satuan. Masih di hari yang sama, Direktur Pengkajian Kodiklatat, Brigjen TNI Irwan Subekti, memimpin rapat penyusunan dokumen strategis pertahanan peningkatan kapasitas penyusunan doktrin melalui program asistensi dan pengawasan berbasis risiko tahun 2026, yang dilaksanakan di ruang rapat Sudirman Kodiklatat. Kegiatan yang dihadiri oleh Pabanjiandoks Dirjen Kodiklatat serta pejabat terkait dari Makodiklatat ini bertujuan untuk memberikan gambaran, analisis serta rekomendasi strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas penyusunan doktrin. Melalui kegiatan ini diharapkan proses penyusunannya dapat dilaksanakan secara lebih efektif, sistematis dan berkualitas, seiring dengan peningkatan kompetensi sumber daya yang terlibat. Dalam sambutannya, Dirjen Kodiklatat menegaskan pentingnya pemahaman yang menyeluruh dalam setiap tahapan penyusunan doktrin. Dirjen Kodiklatat mengingatkan bahwa setiap proses penyusunan harus memiliki referensi yang jelas serta didukung oleh produk dan administrasi yang lengkap pada setiap langkahnya, sehingga menghasilkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun operasional. Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan dokumen strategis, memperkuat sistem asistensi dan pengawasan berbasis risiko, serta menghasilkan dokumen strategis yang adaptif, terukur dan relevan guna mendukung kesiapan TNI Angkatan Darat dalam menghadapi dinamika tugas ke depan. Masih di hari yang sama, Direktur Pendidikan Kodiklatat, Brigjen TNI Tarunajaya, SIPMM, menerima paparan rencana garis besar tentang peninjauan kurikulum pendidikan tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang rapat Sdirdi Kodiklatat. Kegiatan yang dihadiri oleh Pabansisdik serta para pejabat terkait ini, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada pimpinan, mengenai rencana pelaksanaan peninjauan kurikulum pendidikan tahun 2026. Selain itu, paparan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan peninjauan kurikulum secara terarah, sistematis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam sambutannya, Dirdi Kodiklatat menegaskan pentingnya sinkronisasi antara Katdaldik pada tingkat kebijakan dengan Katdaldik pada tingkat operasional agar berjalan selaras dan saling mendukung. Dirdi Kodiklatat juga menekankan agar seluruh unsur yang terlibat melaksanakan kegiatan peninjauan kurikulum pendidikan dengan penuh keikhlasan, dilaksanakan secara baik dan benar serta senantiasa berpedoman pada aturan yang berlaku. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat, Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin uji naskah 2 kurikulum Akademi Militer Kecabangan Penerbang, Program Sarjana Terapan tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Ganesha Kodiklatat. Dalam sambutannya, Dan Kodiklatat menegaskan bahwa uji naskah ini merupakan langkah strategis untuk menyempurnakan sistem pendidikan sesuai arah kebijakan pimpinan TNI. Dan Kodiklatat berharap, seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan poin-poin krusial, sehingga kurikulum yang dihasilkan benar-benar berkualitas, adaptif, dan mampu mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menyusun dan menyempurnakan kurikulum Akademi Militer Kecabangan Penerbang yang dihadiri oleh Wadan Kodiklatat, Inspektur dan Wakil Inspektur Kodiklatat, para Direktur Kodiklatat, Wasrena Bidang Pengendalian, Wasops Bidang Siapsat, Waspers Bidang Personel, Wakil Gubernur Akmil serta Dirbindik Puspenerbat. Melalui pelaksanaan uji naskah 2 ini, diharapkan dapat menghasilkan kurikulum yang komprehensif, aplikatif, dan selaras dengan perkembangan tuntutan tugas, sehingga mampu melahirkan perwira TNI Angkatan Darat Kecabangan Penerbang yang profesional, unggul, serta siap dihadapkan pada dinamika penugasan di satuan. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat, Letjen TNI Muhammad Hasan, menghadiri kegiatan olahraga bersama, dalam rangka memperingati HUT ke-52 Sesko TNI tahun 2026 yang dipimpin oleh Komandan Sesko TNI Marsikal Madya TNI Arif Widianto SABMTR Han CHRMP, bertempat di Kompleks Sesko TNI. Kegiatan diawali dengan foto bersama, dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan Sudirman serta jalan santai mengelilingi Kompleks Sesko TNI. Suasana penuh kebersamaan dan keakraban tampak mewarnai kegiatan yang dihadiri oleh para pejabat TNI dan Polri wilayah Bandung dan Cimahi, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, para rektor perguruan tinggi di Bandung, pimpinan perbankan serta sesepuh Jawa Barat Haji Umum Muchtar. Kehadiran dan Kodiklatat dalam kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas dan sinergi antar instansi serta mendorong terwujudnya kolaborasi yang harmonis dalam mendukung pembangunan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Masih di hari yang sama, Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan,
menghadiri kegiatan silaturahmi dan halal bihalal, alumni SMPN 4 Bandung Angkatan 1987, yang digelar di halaman SMPN 4 Bandung. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban, dirangkaikan dengan pertandingan, fun games, basketball kolonial versus milenial sebagai wujud kebersamaan lintas generasi. Tim kolonial diisi oleh para alumni SMPN 4 Bandung, sementara tim milenial diperkuat oleh para siswa aktif, menciptakan suasana kompetitif namun tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Pada kesempatan tersebut, Danko Diklatad juga memberikan pengarahan dan motivasi kepada para siswa yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab interaktif. Dalam arahannya, Danko Diklatad menekankan bahwa keberhasilan berawal dari niat yang kuat, diiringi usaha serta keyakinan bahwa Tuhan telah mengatur yang terbaik bagi setiap insan. Danko Diklatad juga menegaskan bahwa generasi Z bukanlah generasi yang lemah, melainkan generasi yang memiliki potensi, kreativitas dan keberanian untuk membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Kehadiran Danko Diklatad di tengah para alumni dan siswa diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi, memperkuat karakter serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menyongsong masa depan bangsa yang lebih maju. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yurasakti.